Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gito Ngangun dari Polsek Ujung Pandang. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada BMKG dan penanggulangan bencana, apakah sudah ada program kerja Renggiat untuk kerjasama dengan para ulama maupun ustadz untuk menyambut musim hujan ini? Paling tidak doa apa petir, doa apa hujan, doa apa banjir. Bisa juga mungkin dipasang baliho, spanduk doa-doa ini supaya berkolaborasi yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung Pak, tadi pertanyaannya kemana Pak BMKG? Pak Hamzah, silakan. Ya, jadi kami dari BMKG dan BPBD itu memang beda instansi, tapi kayak ya kemana-kemana kami selalu bersama-sama Pak ya. Ya, memang ada yang hilap mungkin Pak. Seharusnya segala mungkin apa kebijakan yang kita tempuh, kegiatan yang kita tempuh itu seharusnya memang ya tidak boleh kita lepaskan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mengingatkan kita ini adalah para ulama ya. Tapi untuk kedepannya memang harus ada upaya-upaya seperti itu. Jadi kami ya dari BMKG, BPBD mungkin akan menjadikan masukan ya bagaimana tindakan-tindakan kita untuk penyelamatan warga yang tertimpa bencana dan sebagainya. Tentunya masukan dari ulama pemuka agama kita sangat kita harapkan. Terima kasih Pak mengingatkan ya. Mungkin mau bisa ditambahkan Ustaz. Jadi mungkin dari langkah-langkah untuk hal tersebut ya, ada hal-hal sebenarnya sederhana. Ya. Tidak terlalu memakan energi tenaga dari kita juga. Misalnya kita beri ajaran doa seperti yang dibilang Bapak tadi. Apabila misalnya minta hujan itu kan sholat istisqa namanya. Sholat istisqa itu dua jenis, dua macam. Bisa dilakukan sholat setelah itu berdoa minta hujan, dan itu ada sholat khususnya. Dan bisa juga dihimbau kepada khatib-khatib di mimbar Jumat agar supaya di akhir khutbahnya dia berdoa minta hujan. Iya, berdoa minta hujan. Dan ini memang himbauan, ini bukan wewenang orang per orang. Ya kalau saya misalnya sebagai khatib, saya khatib juga, ya saya nggak mungkin melakukan minta hujan kalau tidak ada himbauan dari pemerintah kan begitu. Jadi memang harus bersinergi. Maka dari sini dari pihak instansi Bapak berdua harusnya kan memberi masukan ke Departemen Agama agar supaya Departemen Agama memberikan himbauan kepada masyarakat. Ya kemudian juga arahan-arahan terkait dengan agama di musim hujan itu penting. Dan itu peranan khotib-khotib Jumat. Jadi ide pemerintah untuk merapikan di khutbah-khutbah itu ide penting sebenarnya. Karena terkait dengan banyak masalah. Salah satunya masalah-masalah yang seperti ini. Ya kalau dilihat curah hujan itu sudah sedikit, atau ini masyarakat sangat perlu hujan. Biasanya kan kita masyarakat nggak begitu mengerti, kecuali kalau terjadi masalah-masalah yang besar sekali. Misalnya kebakaran hutan di Sumatera, ribut antara Indonesia dengan negara tetangga, itu baru terdengar gitu kan. Tapi kalau seperti yang Bapak sebut tadi misalnya Toraja dan seterusnya, hutan-hutan sekitarnya, saya aja baru dengar. Karena ini mungkin informasi tidak begitu tidak begitu membuat heboh di tengah masyarakat. Jadi itu kan dari pihak bapak-bapak sekalian kalau menyampaikan informasi itu ke masyarakat atau ke Kementerian Agama agar supaya masuk himbauan ke khatib-khatib, makanya itu insya Allah Ta'ala akan memberikan dampak yang bagus. Ya sebab secara tidak langsung khatib-khatib ini kalau dia sudah berbicara tentang hujan, tentang bagaimana etika di musim hujan, itu kan banyak hal yang bisa dibahas. Kemudian doa-doanya juga simpel kan, kalau hujan turun kita berdoa Allahumma sayyiban nafian, itu ringkas. Ya, kalau misalnya hujannya sudah berlebihan, khawatir kita kebanjiran, itu kan ada doanya juga. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina, artinya ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di kami saja.
Ya, kalau mau ditambah Allahumma alal akami wabdirafi wabutunil audia wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke bukit-bukit, ke lereng-lereng gunung, ke lembah-lembah dan tempat-tempat pohon tumbuh. Nah, itu kan Nabi itu canggih memberi arahan. Jadi memang itu tempat penampungan hujan. Jadi kenapa dikatakan tempat pohon tumbuh? Sebab di situ kan hujan bisa diserap. Ya. Ya itu ada kaitannya juga dengan ilmu Bapak ya di ini ya. Baik. Jadi ini kan ringkas sebenarnya. Ketika terjadi petir misalnya, kita baca doa subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Nah ini membuat kita aman juga dari sudut itu. Jadi subhanallah pada segala hal itu kita dibekali. Jadi mungkin saya kalau bisa memberi usul, mungkin pada saat terjadi hujan dan seterusnya itu doa-doa bisa dipublis sedikit ya, doa-doa yang mungkin bisa dijadikan bekal sebagai musim hujan. Itu kan cuman satu lembar kecil aja, bisa dijadikan sebagai pedoman. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala.